Serangan Rusia ke Ukraina yang masih terus berlangsung hingga kini memunculkan klaim Rusia bahwa saat ini Perang Dunia III sudah terjadi. Hal itu diketahui dari media milik pemerintah Rusia yang mengabarkan jika saat ini pasukan Kremlin bukan hanya berperang dengan Ukraina, tapi juga dengan NATO. Lantaran hal itu, mereka mengklaim Perang Dunia III kini telah terjadi. Diketahui invasi Rusia sudah hampir berjalan 3 bulan berlangsung sejak 24 Februari 2022. Selama perang berlangsung, negara Barat, khususnya Inggris dan juga Amerika Serikat, rutin mengirimkan senjata dan juga peralatan militer kepada Ukraina, bahkan tampaknya makin banyak dan makin canggih senjata yang dikirimkan ke Ukraina. Olga Skabeyeva, satu dari beberapa tokoh media pemerintah Rusia, menyebut konflik antara Ukraina dan Rusia telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini di lapangan telah menjadi perang antara Rusia dan NATO. Menurut Skabeyeva, warga sipil Ukraina tak melihat adanya genosida yang dilakukan oleh tentara Rusia. Di daerah Kharkiv, mereka menyambut tentara layaknya pembebas, dan pernyataan Rusia juga melakukan genosida kepada Ukraina juga dibantah oleh intelijen AS. Mereka menyebut tak menemukan adanya genosida yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Menurut mereka, perlu adanya pembuktian mengenai tudingan itu. Skabeyeva menyebut, para warga sipil Ukraina justru mencurigai pasukan militer Ukraina sendiri yang melakukan kejahatan perang. Bahkan dikatakannya para negara barat juga melakukan provokasi dengan cara mengirimkan banyak senjata ke Ukraina. Di mana pernyataan itu ditanggapi oleh Dmitry Drozdenko, seorang pengamat militer. Drozdenko menyebut bahwa negara-negara barat sebenarnya sudah sejak lama bersiap untuk melakukan perang. Rusia menunjukkan senjata yang bisa tembakkan 10 nuklir sekaligus ke AS. Rusia menunjukkan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM RS-24 yang disiapkan untuk parade militer 9 Mei mendatang. Senjata ini mampu mengirimkan 10 hulu ledak nuklir secara bersamaan ke wilayah Amerika Serikat. Ribuan tentara ambil bagian dalam latihan untuk upacara hari kemenangan yang dijadwalkan pada 9 Mei, hari di mana Presiden Vladimir Putin dilaporkan menuntut kemajuan dalam perang Moskow di Ukraina. Tank-tank yang mengibarkan bendera merah juga terlibat dalam latihan di pangkalan pelatihan Alabino di luar Moskow. Dari berbagai peralatan tempur yang paling menarik perhatian adalah peluncur rudal RS-24 yang dipasang di kendaraan. Senjata itu dilaporkan media-media barat mampu mengirim 10 hulu ledak nuklir secara bersamaan ke berbagai belahan dunia termasuk Eropa dan juga AS. Presiden Putin diperkirakan akan hadir dalam parade hari kemenangan 9 Mei, tetapi masih harus dilihat apakah dia akan memiliki pencapaian nyata untuk dirayakan dengan perangnya yang menghancurkan di Ukraina. Kremlin juga telah dianggap barat mengubah rencananya untuk menaklukkan Ukraina secara keseluruhan dan beralih untuk hanya mencaplok bagian timur negara itu. Serangan udara Rusia di Ukraina juga telah ditingkatkan sejak kapal perangnya Moskwa tenggelam di lepas pantai selatan Ukraina, di mana keadaan pasti tentang bagaimana kapal utama armada laut hitam Rusia terbakar, meledak dan tenggelam tak sepenuhnya diverifikasi. Namun Kiev mengklaim kapal itu dihantam oleh 2 rudal Neptune yang ditembakkan dari darat. Sementara itu, sedikitnya 7 orang tewas dalam salah satu ledakan di dekat kota barat Lviv, daerah yang paling terhindar dari pertempuran dan juga menampung pengungsi dari tempat lain di negara itu. Media pemerintah Rusia mengatakan, mereka telah menargetkan pusat logistik militer yang digunakan untuk menyimpan senjata yang disumbangkan oleh Sekutu Barat. Maxim Kositsky, gubernur kota itu mengatakan, laporan bahwa menunjukkan ada 4 serangan, 3 di gudang yang tak digunakan oleh militer dan 1 lagi di stasiun layanan mobil. Itu adalah serangan biadab di sebuah stasiun layanan itu adalah fasilitas yang sepenuhnya sipil. Pemerintah Ukraina mengkonfirmasi bahwa pertempuran fase kedua juga telah dimulai di Donbas, di mana pasukan Rusia telah merebut kota Kremina. Kiev akui pasukan Rusia merebut kota Kremina di Ukraina Timur. Pasukan Rusia pada Senin 18 April merebut kota Kremina di Ukraina Timur. Hal itu diungkapkan oleh pihak berwenang setempat ketika angkatan bersenjata Kiev meluncurkan salvo ke pasukan Rusia di pemukiman terdekat Rubizny. Ada serangan besar di malam hari dari Minggu 17 April hingga Senin di Kremina. Tentara Rusia juga telah masuk ke sana dengan sejumlah besar perangkat keras militer. Membela, kami juga telah mundur ke posisi baru. Kremina terletak sekitar 50 km atau 31 mil di timur laut Kramatorsk, pusat administrasi kawasan itu, dan juga merupakan target strategis untuk menyerang pasukan Rusia. Kota itu juga memiliki populasi sebelum perang hampir 20.000 orang. Sementara itu, AFP melaporkan Rubizny yang berada di bawah kendali pasukan Rusia berada di bawah tembakan hebat dari artileri dan juga mortir Ukraina, di mana ledakan kuat juga dapat terlihat di Rubizny dan terkadang diikuti oleh kebakaran dan juga gumpalan asap putih ataupun hitam. Di mana pasukan Rusia juga telah meningkatkan serangan mereka untuk merebut wilayah Donbas di Ukraina Timur setelah menarik kembali pasukan yang dikerahkan di sekitar ibu kota Kiev pada awal invasi pada akhir Februari.
Penembakan di Kharkiv pada Senin ini, penembakan juga kembali terjadi di Kharkiv, di kota terbesar kedua di Ukraina, di mana serangan ini menewaskan 3 orang. Sehari sebelumnya, pengeboman Rusia juga merenggut 6 nyawa. 1 peluru dilaporkan jatuh di taman bermain anak-anak dan juga menewaskan seorang pria dan juga seorang wanita. Kepala Pusat Darurat Medis Ukraina, Viktor Zabasta, mengatakan kepada kantor berita Interfax Ukraina bahwa serangan lain pada titik distribusi bantuan kemanusiaan menewaskan 1 orang dan melukai 6 lainnya. Wartawan AFP di Kharkiv mendengar serangkaian ledakan konstan sepanjang Senin pagi waktu setempat. Kharkiv yang berpenduduk 1,5 juta orang atau tempat pertempuran sengit selama beberapa hari pada awal serangan Rusia, tetapi selalu tetap diwakilkan pasukan Ukraina. China tuduh AS dan NATO dukung Ukraina sampai 1 dekade, di mana outlet berita yang dikelola pemerintah China Global Times dalam mediatorial beritanya pada awal pekan ini menuduh Amerika Serikat dan AS atau NATO juga mendukung Ukraina untuk berperang sampai 10 tahun lamanya. Lalu berapa lama konflik akan berlangsung, berapa banyak rudal yang akan digunakan Ukraina, dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara untuk terus memerangi Rusia, tergantung pada berapa banyak lagi senjata yang tersedia dipasok oleh AS dan NATO ke Ukraina. Tuduhan itu muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara tentang perang yang sedang berlangsung dengan Rusia dan mengatakan bahwa bangsanya dapat terus berjuang selama 1 dekade. Selama wawancara, Zelensky juga mengajukan permohonan kepada AS dan negara-negara barat lainnya untuk lebih banyak peralatan militer untuk perang sebagai satu, dan perlu ada peralatan hari ini atau besok, tidak dalam 2 atau 3 bulan. Beberapa negara tak menawarkan bantuan, mereka dapat mengirim jutaan, tapi kami masih dapat kehilangan negara kami. Menanggapi komentar Zelensky, Global Times juga mempertanyakan kesediaan Uni Eropa untuk melihat perang selama 10 tahun di benuanya sendiri. Pada saat itu, Eropa yang terjerat dalam perang akan sepenuhnya kehilangan otonomi keamanannya dan menjadi sepenuhnya bergantung pada payung AS. Eropa juga harus menghadapi krisis 10 tahun energi, pangan, dan pengungsi, serta inflasi. Gejolak sosial juga akan muncul ke permukaan, kata Global Times. Saat tajuk berlanjut, Global Times melanjutkan untuk lebih mengkritik AS, mengatakan bahwa negara itu telah mengambil keuntungan dari perang di Ukraina untuk menguasai Eropa. Menyatukan NATO, mendaratkan pukulan di Rusia, dan mungkin akan mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan untuk menahan China di masa depan. Di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina, China juga telah menyerukan perdamaian antara kedua negara, sementara juga mengutuk AS dan sikapnya terhadap perang, karena AS telah mengecam invasi Rusia dan juga memberikan sanksi pada ekonomi Rusia. Selain itu, Rusia bilang NATO, tujuan serang Ukraina akhiri dominasi NATO dan AS di tatanan global. Rusia, tujuan serang Ukraina akhiri dominasi NATO dan AS di tatanan global. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memberikan ultimatum pasukan Ukraina dari resimen neo-Nazi Azov dari Garda Nasional Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik metalurgi utama Mariupol, Donbas, Ukraina Timur menghadapi situasi bencana, menyuruhkan mereka untuk menyerah dan bertahan hidup. Ultimatum kedua Rusia bersamaan sikap Kementerian Luar Negeri China meyakinkan Rusia di Beijing pada Selasa 19 April untuk terus meningkatkan koordinasi. Kebohongan intelijen Amerika Serikat dalam perang Ukraina versus Rusia terungkap. Washington berdalih jika hal itu disengaja sebagai bentuk perang informasi melawan Moskow yang sedang menginvasi Rusia. Laporan kebohongan intelijen AS itu dilaporkan NBC News pada Rabu. Para pejabat tersebut mengakui bahwa mereka telah membuat tentang informasi yang salah tersebut, seperti tuduhan Rusia bersiap menggunakan senjata kimia dan juga invasi Rusia. Dalam laporan yang diungkapkan NBC News, tujuannya adalah untuk mencegah Rusia benar-benar menggunakan senjata itu, meskipun mereka sendiri menilai sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Kebohongan lainnya adalah terkait dengan laporan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disesatkan militernya di Ukraina. Menurut NBC News, laporan intelijen AS semacam itu murni dibuat selama perang di Ukraina. Intelijen Amerika mengklaim bahwa invasi Moskow macet atau tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan, intelijen Amerika juga membuat para komandan militer Rusia memberikan informasi yang menyesatkan Presiden Vladimir Putin. Tak hanya itu, penasihat Putin disebut terlalu takut untuk memberitahu kondisi medan perang di Ukraina yang sebenarnya. Tidak mungkin Anda bisa membuktikan atau menyangkal hal itu, kata seorang pensiunan agen intelijen AS kepada NBC News mengenai klaim bahwa Putin disesatkan oleh timnya sendiri. Selain itu, intelijen AS juga berbohong soal Putin yang meminta bantuan China. Meski dibuat-buat, Washington tetap merilisnya untuk mencegah China benar-benar mengirim senjata ke Rusia. Seorang pejabat Eropa yang dikutip oleh NBC News mengatakan, laporan itu adalah permainan publik untuk mencegah dukungan militer dari China. Sebelum pecahnya perang di Ukraina, media-media AS memperingatkan selama berminggu-minggu
bahwa Rusia bersiap menyerang wilayah Donbas dan juga menyalahkan serangan itu pada kubu nasionalis Ukraina sehingga menghasilkan dalih untuk perang. Laporan-laporan media itu mengutip pejabat Pentagon, Departemen Luar Negeri dan sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Sekarang, laporan NBC News mengungkapkan bahwa pernyataan-pernyataan itu memang dibuat oleh mata-mata AS. Tak harus intelijen yang solid, kata seorang pejabat AS. Lebih penting untuk mendahului Rusia, khususnya Putin, sebelum mereka melakukan sesuatu. Salah satu penulis laporan NBC News adalah Ken Dilanian, seorang reporter keamanan nasional yang disebut memiliki hubungan kolaboratif dengan CIA. Dia ditolak oleh perusahaan saat itu Los Angeles Times sebagai hasil dari persekongkolan itu. Meski demikian, ada beberapa rilis intelijen AS yang akurat, misalnya pemerintahan Biden bersikeras selama berminggu-minggu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bermaksud untuk melancarkan serangan ke Ukraina yang pada akhirnya memang terjadi. Tuntutan agar Rusia diseret ke pengadilan kejahatan perang pun semakin menguat, apalagi tentara Rusia yang menguasai kota di pinggiran ibu kota Kiev, kota Ukraina itu. Foto-foto dan rekaman video mayat warga sipil di kota Bucha memicu respon dari berbagai penjuru dunia. Rusia menyangkal tuduhan bahwa pasukannya membantai warga sipil di Bucha. Sebagaimana dugaan kejahatan perang yang sudah-sudah, Kremlin kembali membantah pasukannya melakukan pembantaian di Bucha. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuding bukti-bukti pembantaian Bucha sebagai rekayasa provokasi anti Rusia. Sedangkan juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Dmitry Peskov juga mengklaim foto dan rekaman yang beredar membuat tanda-tanda pemalsuan video dan sebagai kebohongan. Otoritas Rusia juga menerbitkan sederet klaim yang menuduh bukti-bukti pembantaian di Bucha sebagai rekayasa Ukraina. Klaim-klaim tersebut disebarkan ulang oleh akun-akun media sosial pro-Rusia. Akan tetapi, klaim-klaim Rusia itu ramai dibantah oleh para pakar di bidangnya yang memeriksa fakta di balik foto-foto dan video itu. Setelah melakukan pemeriksaan fakta, New York Times, BBC, dan juga Bellingcat menemukan bahwa bukanlah insiden pembantaian yang palsu, melainkan klaim Rusia yang palsu. Dan berikut sejumlah klaim palsu Rusia yang telah terbantahkan melalui pemeriksaan perkaranya.